Hidup sering tidak memberi kita apa yang kita harapkan. Kita mencintai, memberi, mempercayai, lalu dikhianati. Tapi apakah itu berarti dunia salah? Ataukah kita terlalu berharap pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan? Stoikisme tidak datang untuk menghapus rasa sakit. Ia hadir untuk menempatkan rasa itu di tempatnya. Hari ini, kita akan merenungi satu dari luka terdalam manusia, perselingkuhan, dan bagaimana seorang stoik berdiri di tengah badai pengkhianatan dengan kepala tegak dan hati yang tetap jernih. Kita sering hidup dalam ilusi bahwa kesetiaan adalah hak yang pasti. Tapi stoikisme mematahkan ilusi itu. Epictetus mengajarkan bahwa hanya ada dua jenis hal dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Disinilah letak fondasi stoik yang paling kuat, pemisahan antara apa yang menjadi tanggung jawab kita dan apa yang sepenuhnya di luar kuasa kita. Pasanganmu memilih untuk berselingkuh. Itu bukan tindakan yang lahir dari kendalimu. Kamu bisa mencintai sepenuh hati, menjadi setia sepenuhnya, dan tetap dikhianati. Mengapa? Karena setiap manusia membawa kebebasannya sendiri. Kebebasan untuk bertindak benar, atau sebaliknya. Perselingkuhan adalah hasil dari keputusan satu pihak, dan itu bukan kamu. Menggantungkan kebahagiaanmu pada keputusan orang lain adalah seperti menyerahkan kunci rumah kepada orang asing dan berharap mereka tak akan merusaknya. Seorang stoik tidak menyerahkan kendali batinnya kepada siapapun. Sebaliknya, ia berkata dalam hati, "Apa yang terjadi padaku bukan pilihanku, tapi bagaimana aku meresponsnya itulah kekuatanku." Bayangkan seseorang yang kamu cintai memutuskan untuk mengkhianati kepercayaanmu. Mungkin kamu bertanya, apakah aku kurang baik, kurang cukup, kurang menarik? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya akan menambah luka. Karena itu bukan tentang kekuranganmu, itu tentang pilihan mereka. Fokuslah pada apa yang masih bisa kamu jaga. Kehormatanmu, reputasimu, keteguhanmu untuk tidak membalas dengan keburukan yang sama, ketahanan mentalmu untuk tetap waras di tengah guncangan batin. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak bisa menelusuri kembali detik demi detik pengkhianatan dan berharap menemukan penjelasan yang masuk akal. Tidak semua hal memiliki penjelasan rasional. Kadang yang tersisa hanyalah absurditas pilihan manusia. Tapi kamu bisa memilih satu hal penting untuk tidak hancur karenanya. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Kita tidak tersakiti oleh apa yang terjadi, tetapi oleh opini kita tentang apa yang terjadi." Kalau begitu, ubahlah opinimu, ubah cara pandangmu, pandang pengkhianatan itu sebagai ujian. Ujian tentang siapa dirimu yang sebenarnya ketika semua kebahagiaan eksternal yang kau pegang direnggut darimu. Luka itu nyata, tapi kebijaksanaan juga nyata. Kamu bisa memilikinya. Tidak dengan membenamkan diri dalam kemarahan, tapi dengan duduk diam dan berkata, "Aku tidak bisa mengubah dia, tapi aku bisa mengubah apa arti kejadian ini bagiku." Menjadi stoik bukan berarti menjadi batu. Rasa marah, sedih, kecewa, terluka, semuanya manusiawi. Bahkan Seneca pernah menulis bahwa emosi adalah bagian dari hidup, tapi emosi tidak boleh menjadi penguasa. Ketika diselingkuhi, kita merasa seperti dihancurkan dari dalam. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah membiarkan luka itu berubah menjadi dendam yang membusuk di hati. Tangis adalah air yang membersihkan, tapi setelah itu kita harus memilih. Apakah kita tinggal di dalam hujan atau belajar membawa payung? Marcus Aurelius berkata, "Kehilangan hanyalah pengingat bahwa sesuatu itu bukan milikmu." Dalam cinta, kita sering melekat, bukan hanya pada orangnya, tapi pada bayangan masa depan yang kita bangun bersamanya. Saat itu hancur, kita merasa seperti kehilangan segalanya. Tapi sejatinya, kita tidak kehilangan apapun selain ilusi.
Orang itu bukan milikmu. Cinta itu pun bukan jaminan. Yang sejati adalah bagaimana kamu tetap utuh saat semua yang kau lekatkan perlahan pergi. Banyak orang membalas perselingkuhan dengan ledakan emosi, drama publik, atau bahkan perselingkuhan balik. Tapi Stoik memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa kekuatan tidak selalu bersuara keras. Orang jahat tidak bisa merugimu, kecuali kamu menjadi seperti mereka, kata Marcus Aurelius. Balas dendam terasa nikmat sesaat, tapi jiwamu akan membayar mahal. Kamu menjadi sama kotornya. Alihkan energimu dari balas dendam menjadi perbaikan diri. Tumbuh, perkuat batinmu, rawat lukamu, perbaiki nilai-nilai yang pernah kau abaikan. Jadilah lebih baik, bukan lebih pahit, karena kemenangan terbesar bukan saat dia menyesal, tapi saat kamu tidak lagi membutuhkannya. Setiap luka membawa pesan, bukan tentang dia, tapi tentang dirimu. Apa yang kamu pelajari dari dikhianati? Bahwa kamu butuh batas, bahwa kamu harus mencintai dirimu lebih dulu, bahwa ketulusanmu bukan untuk semua orang. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan adalah guru, dan luka, jika ditangani dengan bijak, bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Kamu tidak diminta untuk melupakan luka itu, tapi untuk menggunakannya sebagai bahan bakar pertumbuhan. Harga dirimu tidak turun hanya karena seseorang memperlakukanmu dengan hina. Pengkhianatan tidak secara otomatis mengurangi nilaimu sebagai manusia. Itu hanya membuktikan siapa mereka, bukan siapa kamu. Seorang Stoik memahami bahwa martabat adalah pondasi diri. Ia tidak dibangun dari pengakuan orang lain, tidak tergantung pada perlakuan mereka. Martabat adalah keputusan batin untuk tidak jatuh ke dalam lumpur, bahkan saat dilempar ke dalamnya. Banyak orang setelah dikhianati kehilangan arah. Mereka membalas, menyalahkan diri, atau membiarkan diri mereka larut dalam kehancuran. Tapi seorang Stoik berkata, "Aku boleh terluka, tapi aku tidak akan rusak." Martabat bukan tentang bersikap dingin, tapi tentang memilih untuk tetap anggun meski alasan untuk marah sangat besar. Kamu tidak perlu memaki, merendahkan, atau menunjukkan dendam. Kamu hanya perlu satu langkah ke depan, satu pilihan sadar untuk tetap tenang, dan satu keputusan untuk tidak merendahkan dirimu sendiri. Mungkin kamu akan mendengar bisikan, tunjukkan padanya bahwa kamu lebih baik. Tapi, lebih baik dalam versi Stoik bukan berarti memamerkan pencapaian. Itu berarti menjadi seseorang yang damai, meski memiliki semua alasan untuk hancur. Bayangkan kamu berdiri di depan cermin. Orang yang kamu lihat bukan korban, tapi seorang manusia yang memilih untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain mendikte hidupnya. Kamu bisa menangis, ya, tapi kamu tidak akan menjual harga dirimu demi balasan. Marcus Aurelius menulis, martabat sejati adalah ketika kamu tetap memegang prinsip, bahkan saat dunia mendorongmu untuk meninggalkannya. Hidup dengan martabat berarti kamu tidak mengejar pembuktian. Kamu tidak menjelaskan luka pada orang yang tidak peduli. Kamu tidak membalas kebohongan dengan kebohongan. Kamu memilih jalan yang sunyi, tapi utuh. Penting untuk dipahami, martabat bukan untuk orang lain lihat, tapi untuk kamu rasakan. Itu adalah kenyamanan dalam hati bahwa kamu tidak kehilangan dirimu hanya karena seseorang meninggalkanmu. Mungkin orang yang menyakitimu akan merasa menang, tapi kemenangan sejati adalah ketika kamu tidak menyimpan kebencian dalam hatimu. Kamu memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk membebaskan dirimu. Pada akhirnya, martabat
adalah kekuatan dalam kelembutan. Ia tidak perlu bicara keras, ia hanya perlu hadir, dan kehadirannya akan menyinari seluruh perjalanan hidupmu setelah luka itu. Dunia tidak akan selalu memihak kebaikanmu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut menjadi buruk. Perselingkuhan adalah luka yang sunyi, tapi di balik sunyi itu ada cahaya yang menunggu. Kau tidak sendiri dalam rasa ini, tapi pilihan untuk berdamai, belajar dan bangkit selalu milikmu. Jadilah orang yang tidak tumbang karena pengkhianatan, tapi justru terbentuk olehnya. Itulah jalan para bijak, jalan yang sunyi tapi memuliakan. Dalam hidup, kita tak selalu memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Terima kasih telah merenung bersama kami. Jika hati terasa berat, tarik nafas sejenak dan sadari. Ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tetaplah berjalan dengan tenang, bijak, dan sadar. Karena bahkan di tengah kekacauan dunia, masih ada ruang untuk menjadi waras. Masih ada waktu untuk stoik sejenak.